أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Kali ini saya mau melanjutkan lagi pembahasan kita yang kemarin ya. Tapi sebelum dilanjutkan, saya mau berterima kasih dulu untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel Hafalan Zikir dan Doa Harian ini ya. Semoga channel ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Bagi yang belum subscribe, boleh dibantu subscribe ya teman-teman, biar channel ini cepat berkembang. Biar saya juga semakin semangat untuk membuat kontennya ya. Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang syarat dikabulkannya doa ya. Nah, jadi doa kita sudah tahu kemarin, waktu-waktu mustajab doa, adab-adab berdoa ya, kita sudah pelajari. Nah, sekarang ada syaratnya supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada banyak, cuma seperti biasa kalau waktunya terlalu lama, kemungkinan saya bagi dua video atau mungkin tidak selesai ya. Yang penting secara garis besar pembahasannya sudah saya sampaikan ya. Langsung kita masuk saja ke syarat yang pertama di sini, yaitu taubat. Kita sebelum berdoa itu, atau agar doa kita dikabulkan itu, kita dianjurkan untuk bertaubat dulu. Dan taubat juga istighfar, misalnya dengan kita mengucapkan istighfar, itu salah satu bacaan istighfar itu salah satu fadilahnya itu mengabulkan doa kita ya. Ada kisah tentang Imam Ahmad dengan tukang roti, tapi kalau saya ceritakan terlalu panjang ya, kita skip aja. Mungkin kapan-kapan teman-teman yang pengen tahu ceritanya boleh tagih ya di komentar ya. Tapi intinya istighfar atau taubat itu bisa membuka peluang untuk dikabulkannya doa kita ya. Jadi ini yang pertama adalah bertaubat atau beristighfar. Kita bisa di doa kita itu diawali, kemarin kan diawali dengan hamdalah ya, atau memuji Allah, kemudian sholawat. Nah, bisa ditambahin dengan taubat. Taubatnya bisa dengan istighfar ataupun Rabbana dzalamna anfusana, itu juga taubat ya, mengakui kezaliman, kesalahan diri sendiri dan meminta ampun kepada Allah. Atau Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu juga di awalnya itu minta ampun kepada Allah. Nah, itu bisa digunakan ya. Baik, langsung terlalu panjang saya ngomongnya ya. Yang keduanya itu al-ikhlas atau ikhlas, niatnya ikhlas. Ketika berdoa kita ikhlas, karena doa selain meminta juga itu merupakan ibadah ya. Kemarin sudah dibahas juga bahwa doa itu adalah ibadah, dan syarat diterimanya ibadah itu salah satunya itu dengan niat yang ikhlas. Kemudian yang ketiga, wad'uhu khaufan min adzabi, takut dari azab Allah ini. Dan kita juga harus toma, atau tahu ya toma ya, toma dari rahmat Allah, mengharap rahmat Allah ya, dan seterusnya. Jadi ketika berdoa itu harus disertai juga dengan rasa takut dan rasa harap. Kemudian yang keempat, ini al-istijabati lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya ini mentaati Allah dan Rasulnya ya. Atau di sini, nah, bil istislam, dengan menyerah, wal inqiyad, dan taat atau patuh ya. Jadi di sini kita juga harus menjadi orang yang taat agar doa kita dikabulkan. Kemudian yang kelimanya al-yakin. Kita juga harus yakin bahwa sesungguhnya Allah
akan mengabulkan doa kita. Allah mampu mengabulkan doa kita. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena Allah itu maha segalanya ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Maha huduril qalbi juga disertai dengan menghadirkan hati, wa khusyuhi, dan khusyuk. Nah, kita harus yakin, kita juga harus menghadirkan hati, berarti serius juga ya, kemarin dibahas, dan khusyuk itu ketika berdoa. Kemudian selanjutnya yang keenamnya, memakan makanan yang halal dan minuman juga yang halal, bajunya atau pakaiannya juga yang halal. Karena ada riwayat, ada hadis, ada seseorang yang, ini nih ada hadisnya. Innallaha thayyibun, bukan yang ini. Jadi ada seseorang, nah ini ya. Ada seorang yang bepergian jauh atau safar, sampai berdebu, sampai kucau, sampai dekil. Kemudian menengadahkan tangannya, mengangkat tangannya ke langit, seraya berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi, berdoa intinya ya, meminta segala macam. Padahal sebetulnya ini secara syarat sudah terpenuhi ya, waktu safar dan seterusnya. Tapi wa mat'amuhu haramun, wa masyrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun. Tapi makanan yang dimakannya haram, minuman yang diminumnya haram, dan pakaian yang dikenakannya juga haram, itu maka itu doanya tidak akan dikabulkan. Jadi syarat untuk diterima doa atau dikabulkannya doa itu yaitu kita memakan harta yang halal, memakan makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal, jangan yang haram. Kemudian yang ketujuh, al-qiyamu bil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Jadi ini menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ya. Nah, ini juga menjadi syarat agar doa kita diijabah ya. Kitanya itu harus menjadi bagian dari orang-orang yang menegakkan kebajikan dan menahan atau melarang orang-orang melakukan kemungkaran. Kemudian yang kedelapannya, tidak berdoa untuk berdosa, untuk sesuatu yang dosa, dan memutuskan silaturahim ya, kekeluargaan. Nah, ini tidak boleh. Jadi kalau doanya kebaikan, itu insya Allah dikabulkan. Tapi kalau doanya keburukan atau dosa-dosa atau memutuskan silaturahim, itu dilarang ya. Kemudian jangan terburu-buru, gerubak-gerubuk, pengen cepat-cepat dikabulkan dan seterusnya. Ini juga dihindari ya. Kemudian sabar ana doa. Kemudian ala yad'u bil muhal, jangan berdoa dengan sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin. Kita minta misalnya hari ini mau lagi ngebangun rumah misalnya ya, contoh. Lagi ngebangun rumah tapi mau hari ini langsung jadi. Nah, itu kan mustahil ya. Itu tidak boleh. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian selanjutnya yang ke-11, tadi ke-10 ya. Ya, yang ke-11 ini sudah 10 menit lebih. Jangan berdoa untuk sesuatu yang sudah selesai. Nah, contohnya misalnya kita berdoa, ya Allah jadikanlah saya anak keturunan Abu Rizal Bakri misalnya ya. Nah, padahal kita sudah jelas bapaknya siapa, ibunya siapa gitu ya. Atau misalnya masa lalu, ingin merubah masa lalu jadi bagus, jadi sesuai dengan keinginan kita, itu kan sudah selesai ya. Itu juga tidak boleh berdoa seperti itu. Dan lain-lain, atau ini yang terakhir ya. Ini udah belasan menit. Yang ke-12, ala yad'u bi ta'jili uqubatihi fid dunya.
jangan berdoa untuk dipercepat ya agar segera mati ya. Itu nggak boleh ya. Minta berdoa tapi ingin cepat mati supaya misalnya kita lagi terbebani dengan berbagai macam beban hidup, kita ingin segera mati, nah itu nggak boleh ya. Berdoa untuk yang jelek-jelek nggak boleh. Ya mungkin itu saja ya. Jadi itu diantara syarat-syarat dikabulkannya doa. Saya ulang secara cepat. Yang pertama kita harus bertaubat atau beristighfar. Yang kedua kita juga harus ikhlas. Kemudian yang ketiga kita mematuhi Allah dan Rasulnya. Yang keempat, itu yang keempat ya. Yang kelima, yakin bahwa doa kita akan dijabah. Kemudian kita juga harus menghadirkan hati kita. Kemudian kita juga khusyuk. Kemudian kita harus memakan makanan yang halal, minuman yang halal, dan pakaian yang halal. Jangan memakan makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Kemudian yang ketujuh, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang kedelapan, jangan berdoa untuk sesuatu perbuatan dosa dan memutuskan silaturahim. Yang kesembilan, jangan terburu-buru, jangan gerasa-gerusu. Kemudian yang kesepuluh, jangan berdoa dengan sesuatu yang mustahil, meminta sesuatu yang mustahil, karena itu dianggapnya melampaui batas ya. Walaupun sebetulnya Allah mampu, cuman itu nggak etis gitu ya. Kemudian yang ke-11, jangan juga berdoa meminta sesuatu yang sudah selesai gitu ya, yang sudah selesai minta dikembalikan gitu, itu tidak boleh juga. Kemudian jangan berdoa minta segera mati gitu ya, minta segera selesai dari dunia. Ya kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Insya Allah mungkin kapan-kapan kita lanjutkan lagi dengan pembahasan yang lainnya, intinya tentang seputar zikir dan doa. Ini masih ada banyak ya, cuman mungkin saya cukup sekian. Insya Allah itu sudah mewakili dari syarat-syarat dikabulkannya doa. Ya itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar insya Allah datangnya dari Allah, yang salahnya sebatas kebodohan dan kekeliruan saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.